Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai sermon, saya ajak kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya Pujilah. Haleluya pujilah Allah yang Maha Esa. Dalam Kristus kita menang, Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji nama-Nya. Karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabulah dan genang, iringi puji dalam tempat. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita menang, Allah yang hidup, Bapa kekal. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di malam hari ini Engkau pertemukan lagi kami melalui Zoom pada malam hari ini setelah kami beraktivitas dengan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan keselamatan yang Kau anugerahkan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan untuk mengawali sermon kami pada malam hari ini. Kuasailah hati dan pikiran kami Bapa agar benar-benar tertuju pada firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di sermon yang disiapkan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya.
Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan sepelayanan, sekarang ada istilah yang sekarang lagi banyak ya digunakan oleh anak muda. Biasanya saya dengar, atau biasa dia WA saya, dia bilang, saya butuh healing. Healing kalau saya capek, salah satu minggu ini urus pasien, saya butuh healing. Jaya healing saya. Ya. Jadi healing adalah mengobati atau menyembuhkan. Kalau saya baca tadi di Google, healing mengobati atau menyembuhkan. Biasanya banyak yang melakukannya itu dengan refreshing, naik ke menanjak ya. Macam lalu torang sempat ke puncak Hambalang. Salah satu tujuannya untuk healing. Setelah agak stres dengan pekerjaan, galau butuh healing. Ya. Jadi tujuan dari healing ini ya tadi disebutkan untuk menyembuhkan atau mengobati. Ya, jadi diharapkan dengan healing bisa meringankan beban pikiran, ya mungkin juga capek. Tapi kalau dilihat lebih jauh sebenarnya healing itu lebih ke batin ya, ketenangan batin sebenarnya. Tapi anak-anak muda sekarang ya membuat istilah itu seolah-olah ya dengan kita refreshing itu bisa. Padahal inti sebenarnya healing itu ya lebih jauh dari itu. Ya. Bacaan hari ini pemazmur memulai dengan pernyataan iman yang sangat indah. Kita bisa baca di ayatnya yang kedua. Dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Apakah kita benar-benar menjadi yang seperti ini, yang memuliakan Tuhan selama kita hidup? Ya, kita mungkin bisa menjawab masing-masing ya. Tapi terkadang kita sebagai manusia ini kadang-kadang melupakan Tuhan yang sudah memelihara hidup kita. Kadang-kadang ketika kita juga diperhadapkan dengan masalah, kita bukan mencari Tuhan, tapi yang dicari duluan, siapa ini yang mau tolong saya? Ya aku mau butuh nudoi saya, papin baru bisa mau tolongi aku. Itu biasanya begitu ya. Biasanya. Kadang-kadang kita melupakan Tuhan yang memelihara hidup kita. Kadang-kadang kita juga menganggap orang di sekitar kita yang lebih mampu menolong kita. Tapi ketika kita tidak ditolong, ketika kita tidak mendapat pertolongan itu yang kita harapkan, pastinya ya secara manusiawi pasti kecewa, marah ya juga mungkin. Roh mau tulungi Ovi, sangkani iya aku merapi tulungi, bemona peole aku. Kadang-kadang ada seperti itu. Nah, kita baca di ayat yang ketiga, dikatakan, kita tidak bisa percaya kepada bangsawan dan juga kepada anak manusia yang kadang-kadang kita anggap dapat memberikan keselamatan atau dapat memberikan pertolongan kepada kita. Tapi nyatanya dalam firman dibilang, jangan kita percaya kepada bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan itu. Kenapa? Karena keberadaan mereka hanya sementara. Tidak selamanya hidup di dunia. Dan kadang-kadang juga orang yang kita harapkan punya masalah masing-masing. Jadi mungkin itu juga menjadi alasan kita tidak ditolong ketika kita minta pertolongan. Lalu kepada siapa kita berharap? Firman Tuhan katakan hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Kita baca juga di ayat yang ke-7 sampai 9 dikatakan di situ ada orang yang diperas, ada orang yang lapar, ada orang yang terkurung, ada orang yang buta, ada orang yang tertunduk, ada orang asing, anak yatim, bahkan janda. Itu semua ditolong oleh Tuhan.
Kita bisa baca di ayat 7 sampai 9. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita ada di posisi salah satu tadi yang disebutkan itu, kemana kita akan berharap? Kemana kita akan mencari ketenangan atau kedamaian hidup itu? Apakah dengan healing tadi? Pergi ke puncak Hambalang, ke Gunung Hambalang, atau kemana? Atau ke puncak di Bogor, di villa di sana? Apakah ke sana kita bisa mendapatkan kedamaian itu? Kita mungkin bisa berharap kepada saudara kita, kepada kerabat, tapi itu hanya sementara. Lalu bagaimana? Kuncinya ada di ayat 6 dan 10. Dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kemudian ayat yang ke-10, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Jika Allah yang setia itu mampu mengatur seluruh isi bumi, menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya, masa ya Tuhan tidak mampu untuk menolong kita? Tuhan pasti mampu. Hanya apakah kita mau untuk datang kepada Tuhan atau tidak. Untuk itu, mari kita percaya kepada Tuhan, Dialah satu-satunya penolong hidup kita. Dan jangan ragu-ragu atas kuasa Tuhan, sebab seperti kata firman dalam 1 Korintus 2 ayat 9, saya bacakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi, bahkan belum dilihat oleh mata kita, belum pernah didengar oleh telinga kita, bahkan belum pernah timbul dalam hati, semua itu disediakan Allah. Yang penting kuncinya, kita mengasihi Allah. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu lagu. Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita nyanyikan bait yang pertama. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami rombemu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami inilah milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Baik Bapak Ibu, untuk menutup sermon kita pada malam hari ini saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala anugerah, waktu, dan kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Pada malam hari ini, kami bersama rekan-rekan pelayan boleh melaksanakan sermon. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat menguatkan iman percaya kami Tuhan, dalam kami menjalani tugas panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur boleh membahas beberapa hal terkait persiapan kami dalam melaksanakan pelayanan kami di hari Minggu, bahkan beberapa program yang akan kami laksanakan ke depan. Kiranya Tuhan Engkau menolong memberkati setiap kami Tuhan yang terlibat di dalam menjalankan tugas panggilan-Mu ini Tuhan. Anugerahkan kami kemampuan, kerendahan hati Tuhan dalam menjalankan tugas panggilan ini Tuhan. Kami tahu banyak tantangan, banyak rintangan yang kami hadapi. Tetapi satu yang menjadi pertolongan kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami ketika kami datang berseru kepada-Mu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami berdoa buat teman-teman yang tidak sempat untuk bergabung bersama kami, mungkin ada yang sakit atau mungkin yang ada dalam tugas pekerjaan atau apapun
keadaan mereka, kiranya Engkau bersama-sama dengan mereka, Tuhan. Biarlah sekali waktu yang Engkau perkenankan kami boleh bertemu, berkumpul dalam situasi Zoom seperti ini, Tuhan, dengan tidak berkekurangan suatu apapun juga. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Pinehas yang sedang berjuang untuk menyelesaikan studinya. Kiranya Engkau memampukan, Tuhan, apa yang menjadi pergumulan beliau. Kiranya Engkau menolong, sebab hanya Engkau satu-satunya penolong kami, seperti firman-Mu. Tuhan, tolong beliau apapun yang menjadi kendala beliau. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan dia. Memberkati keluarga, Ibu Arta dan Bu Tet yang setia mendampingi beliau, Tuhan, mendukung, mensupport beliau dalam menyelesaikan studi ini. Berkati juga beliau dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawab yang dibebankan kepada beliau. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan dia. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat kami yang sakit, kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Tuhan tolong mereka, baik yang dalam perawatan ataupun dalam pemulihan, kiranya tangan kasih Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kehidupan mereka. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami, keluarga kami, baik yang dekat ataupun yang jauh, kami hanya mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kehidupan kami sepanjang malam hari ini, Bapa, hanya kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ini doa, ini permohonan kami, Tuhan, yang kami naikkan dengan tidak memerintah akan Dikau. Seraya kami memohon ampun atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.